Besti, bagi yang suka belanja online dan menunggu kurir datang mengirim barang harus ekstra waspada. Jangan-jangan kurir yang datang cuma pura-pura dan punya maksud yang jahat. Seperti kejadian di Kampung Cirarap, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, Besti. Seorang kurir pura-pura mengirim paket, tapi ternyata dia perampok. Jadi begini loh Besti ceritanya. Sukaisi yang sedang sendirian dan bengong di siang bolong di rumah, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang alias kurir paket. Pelaku yang datang sendirian mengaku hendak mengirim paket pesanan anak korban. Melihat korban berada di rumah sendirian, pelaku langsung melancarkan aksinya. Korban yang juga ibu rumah tangga ini langsung dibekap dan dilakban oleh pelaku. Karena sempat melakukan perlawanan, korban dipukul bagian kepalanya dan dibenturkan ke lemari. Saat korban tak berdaya, pelaku mengobrak-abrik isi lemari dan menggondol uang tunai Rp900.000, perhiasan dan handphone. Besti, ludes deh harta bendanya Sukaisi. Ya terus langsung bekam saya saja diambil keluarga 800.000 ada. Terus Tapi apalagi saya nggak tahu dia ngambil uangnya mas, soalnya saya habis nunjukin gitu kan dipukul, terus saya jadi puyeng habis geningan, terus dia didagorkan gitu geningan lemari, terus puyeng, entah nggak kelihatan sih ngambil nama. Terus apa lagi Bu yang diambil? Uang sama HP. Besti, petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung turun tangan. Selain melakukan olah TKP, petugas juga meminta keterangan warga. Meski tidak terdapat luka, korban masih alami trauma dan berharap pelaku segera tertangkap. Besti, kabar kurang sedap di pertengahan bulan Februari muncul ke permukaan. Seorang kurir ekspedisi meninggal dunia saat mengantarkan paket. Ya, seorang kurir bernama Yulan Susilo ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di depan rumah warga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pria berusia 42 tahun ini wafat karena kelelahan ditambah penyakit jantung yang selama ini dideritanya. Besti, jadi miris ya kalau lihat nasib naas kurir paket kayak gini. Kerja kerasnya demi mengais rezeki memang membutuhkan perjuangan hidup dan mati. Nah, kalau besti-besti berikut ini gimana ya perasaannya kalau lihat kurir warawiri sambil bawa banyak paket? Sebenarnya sih lebih ke kasihan ya, cuma kan itu konsekuensi kerjanya dia. Iya kasihan sih, bener. Apalagi kalau misalkan lagi event gratis ongkir itu kayak paket-paket pasti numpuk kan, kurir juga pasti kewalahan. Iya kasihan karena ya itu panas-panasan, hujan-hujanan. Hayo, siapa besti-besti yang kalau dengar suara paket, wah itu langsung antusias banget atau bahkan bisa jadi semacam mood booster ya. Wah kalau saya sih yes banget ya. Tapi dibalik paket-paket ini nyampe ke tangan besti-besti nih, wah ternyata ada banyak perjuangan dari kurir-kurir paket ya besti. Seperti apa manis dan getirnya jadi seorang paket? Langsung aja kita cek fakta. Besti, kita menengok dulu ke masa awal pandemi COVID-19. Saat masa-masa PPKM dengan keterbatasan pergerakan, warga lebih memilih belanja online. Mulai dari belanja pakaian, belanja sembako, bahkan belanja obat-obatan semua serba online. Efeknya, bisnis layanan pengiriman barang jadi melonjak drastis dan menjadi angin segar bagi penyedia jasa ekspedisi. Tak terkecuali peran jasa kurir yang harus mengantarkan barang pesanan ke para pelanggannya tepat waktu. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan para kurir nih Besti, ternyata gaji para kurir ini berdasarkan sistem upah per paket. Rata-rata nih Besti, setiap jasa ekspedisi menargetkan 40 hingga 50 paket untuk setiap kurir. Namun demi cuan yang lebih, para kurir kadang membawa paket 2 kali lipat dari target. Pantesan saja para kurir selalu membawa banyak paket di motornya. Riset sana riset sini, tim OMG mencoba merangkum data upah per paket dari 4 jasa ekspedisi yang berbeda. Yang paling kecil sih Rp1.200 per paket dan paling tinggi upahnya Rp2.500 per paketnya. Ternyata nih Besti, tak hanya jumlah paket yang ditarget, para kurir juga ditarget dengan durasi waktu tertentu saat mengirimkan barang.
OMG, pantesan kalau ngirim barang selalu buru-buru. Bisa lebih dari 50, kadang kalau lagi banyak kayak gitu bisa 110. Waktunya dikasih leader pengiriman itu cuman 3 jam atau 4 jam. Harus habis, nggak boleh pengecualian. Maksimal bisa 200, 140. Tergantung kondisi sama customernya. Kalau customernya ada ya 4 jam, 5 jam sekali bawa. Masing-masing paling sedikit kita 100 paket. Tapi kan kita memaksimalkan lebih cepat karena kita bisa lebih cepat lebih kumpul sama keluarga. Besti, dengan segala target yang ditetapkan, segala resiko harus dihadapi para kurir. Paket yang harus dibawa dan diantarkan terlihat menumpuk alias overload dan overdimensi. Namun mereka harus pintar-pintar mengepak barang agar tidak terjatuh dan tercecer di jalanan. Yang susah itu kalau kita dapat paket yang gede. Nyetirnya sih ya agak bisa sih. Ada strateginya gitu Mbak. Misalnya kan kita mau ke rumah A dulu, ntar berurutan kanan kiri gitu Mbak. Jadi nggak bisa random gitu, nggak bolak-balik gitu. Supaya ini irit bensin juga. Kalau lagi baru keluar susah Kak, buat belok aja susah. Makanya pelan-pelan, takut jatuh apa gimana gitu. Ya yang paling atas tuh yang pertama dikirim. Yang paling bawah tuh yang terakhir nanti. Besti, ternyata bahaya lain juga mengancam para kurir di jalanan. Seperti yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan ini, Besti. Seorang kurir kehilangan paket yang tertumpuk di motornya karena dicuri seorang pria yang tak bertanggung jawab. Waktu itu begitu di sini kan ada kurir shop. Nah, dia masuk ke dalam tuh, dia top up di dalam. Nah, habis itu nggak lama datang si pelaku ini. Nah, dia masuk ke toko tuh. Setelah masuk ke toko, dia ngambil barang kita. Tolak PCE sama makeup cewek sama dia ambil tuh. Terus dia keluar lagi. Begitu dia keluar, kan motonya parkir sebelah sana sama kurir. Dia langsung naikin barang ke motor dia, langsung dibawa kabur. Nominalnya aja sekitar 2,5 kata dia, 2.500.000. Puluhan paketnya puluhan ini. Selain ancaman pencurian, para kurir ini juga banyak menghadapi ancaman lainnya. Yang nggak enaknya kita ngelawan alam. Hujan-hujanan, panas-panasan gitu sih Mbak. Kadang macet-macetan juga. Dia biasanya kalau kayak gitu pakainya COD. Main buka aja pakainya tahu nggak sesuai dan dia nggak mau bayar. Gitu kan. Jadi takut tanggung jawab kita itu, takut kita yang bayar sebagai kurir gitu Kak. Dimarahi sama customer apabila itu paketnya tidak sesuai atau pengiriman malam. Besti, karena kurir sudah mengantarkan barang pesanan dengan selamat, jangan lupa memberikan tip ya. Minimal mengucapkan terima kasih dan perlakuan yang manusiawi ke mereka. Tips untuk kurir tuh sering ya, tergantung sih ya. Kadang kalau misalkan agak jauh 5.000 sampai 10.000. Pernah, kalau tip biasanya emang sering banget dikasih kalau misalkan dia langsung ketemu sama saya. Bawa barang banyak ya, ada yang ngasih lebih juga kadang. Penerimanya gitu, misalnya 2.000 apa 1.000, kita ini aja udah seneng aja gitu kalau udah lebih kayak gitu. Ada, alhamdulillah ada. Cuman ada beberapa dari 2 rumah atau 3 rumah gitu. Kayak misalnya teh hangat gitu kan, kalau kayak hujan-hujan itu kasih teh, kalau kopi gitu Mbak. Kalau dikasih tip ya, kalau memang lagi bagus ada kita dapat. Memang untuk minta kita tidak. Ya, kalau memang makanan, kalau hujan, teh itu memang kita dapat. Oke Besti, cerita soal manis dan getirnya profesi kurir paket tuntas tas. Ya, semoga informasi ini bisa jadi inspirasi untuk bisa lebih menghargai peran kurir paket. Karena tanpa kurir, paket Besti nggak akan selamat ya sampai di tangan.